Assalamualaikum teman-teman. Kali ini berjumpa lagi dengan Hijrana. Kali ini Hijrana akan membahas ya, karena ini tugas akhir untuk menuju semester 7. Nah, kali ini akan membahas isi makalah yang penting banget, yaitu tentang prosedur perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman, makalah ini membahas bagaimana cara mengatur dan mengawasi uang ya atau dana pendidikan supaya penggunaan benar, tepat sasaran, dan gak salah gunakan, teman-teman. Kenapa topik ini penting banget ya teman-teman? Kenapa banget? Coba bayangin deh, sekolah itu bisa berjalan karena ada dana. Nah, kalau dananya nggak dikelola dengan baik, maka kegiatan belajar bisa terganggu, fasilitas juga nggak berkembang gitu-gitu aja. Bahkan bisa rawan penyalahgunaan atau korupsi, teman-teman. Kan banyak di sekolah astagfirullah ya teman-teman, banyak terjadinya korupsi. Nah, jadi sekarang padahal ya teman-teman, pemerintah udah ngasih anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Tapi sayangnya malah sering terjadi pemborosan atau dana nggak tepat guna karena nggak tepat sasaran gitu, uangnya kemana, kurang matang pengawasannya. Jadi pengawasannya itu lemah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pengelolaan anggaran ini bukan cuma soal ngitung uang, tapi soal tanggung jawab dan kejujuran juga ya. Oke teman-teman, nah yang pertama Hijrah akan masuk ke poin yang pertama, yaitu perencanaan anggaran ya teman-teman, maaf. Nah teman-teman, perencanaan itu seperti membuat peta perjalanan. Kita harus tahu dulu uang yang ada mau dipakai untuk apa saja. Misalnya nih teman-teman, untuk beli buku sekolah, renovasi ruang kelas, ini contoh ya teman-teman, atau kegiatan ekstrakurikuler. Menurut para ahli teman-teman, perencanaan anggaran yang baik itu harus jelas, terstruktur ya teman-teman, dan punya skala prioritas. Jadi nggak asal pakai uang tanpa arah gitu ya teman-teman. Nah, tuh perencanaan anggaran. Nah, yang kedua, pengelolaan anggaran. Nah, setelah direncanakan barulah masuk ke tahap pengelolaan. Nah, di sini teman-teman kita bicara soal cara penggunaan dana yang sudah direncanakan tadi. Nah, pengelolaan harus memenuhi prinsip. Nah, prinsip itu apa ya teman-teman? Yang pertama, hemat nggak boros. Yang kedua, efisien dan efektif. Yang ketiga, sesuai kebutuhan dan bisa ditanggung jawabkan. Seperti itu, misalnya kita beli ini walaupun tidak butuh, kita bisa tanggung jawabkan. Mungkin ada urgen uang itu digunakan untuk yang itu gitu ya teman-teman, bisa ditanggung jawabkan. Contohnya ini teman-teman, kalau untuk kegiatan pramuka contohnya, atau kegiatan lainnya mungkin harus benar-benar digunakan uang itu untuk kegiatan tersebut gitu. Jangan disalahgunakan ke tempat yang lain, karena itu khusus untuk kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, poin yang ketiga, pengawasan anggaran, teman-teman. Gini ya teman-teman, bagian ini nggak kalah penting banget. Pengawasan dilakukan biar dana nggak diselewengkan atau dipakai asal-asalan. Ada dua jenis ya teman-teman pengawasan. Yang pertama, pengawasan preventif. Nah, pengawasan preventif ini apa? Dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, tujuannya biar nggak terjadi penyimpangan sejak awal gitu. Nah, yang kedua, reprensif. Reprensif ini teman-teman dilakukan setelah kegiatan selesai. Di sini kita cek nih teman-teman, apakah uang dipakai sesuai rencana atau ada pelanggaran gitu ya. Nah, selain itu pengawasan harus dilakukan orang yang kompeten, jujur, dan objektif. Jangan asal-asalan, karena ini menyangkut tanggung jawab publik ya teman-teman. Nah, jenis-jenis anggaran pengawasan di sekolah itu dalam
dalam praktiknya ya teman-teman, sekolah juga bisa melakukan pengawasan internal terhadap pemasukan dana dan pengeluarannya. Tujuannya biar semua dana digunakan secara efisien dan tidak mubazir. Pengawasan ini dilakukan secara bertahap dan terus-menerus supaya jika ada kesalahan bisa segera diperbaiki gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari makalah yang sudah Hijrah paparkan ini, kalau perencanaan sudah bagus, pengelolaannya rapi, dan pengawasannya ketat, maka dana pendidikan akan benar-benar memberi manfaat yang sangat luar biasa buat kemajuan sekolah, Masya Allah sekali. Sebaliknya, kalau semua dilakukan asal-asalan, ya jangan heran kalau dana pun tersia-siakan seperti itu aja, mubazir nggak tahu kemana. Nah, jadi teman-teman, sekian dari presentasi makalah saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.